Di zaman sekarang, banyak orang yang suka mendengar musik. Bahkan di antara mereka banyak yang mahir menggunakan alat musik. Contohnya gitar. Saat gitar dimainkan, akan muncul irama yang indah untuk didengarkan. Di balik indahnya suara gitar, ternyata ada proses fisika yang berlangsung di dalamnya. Saat gitar dipetik, akan muncul gelombang sepanjang lintasan senar. Jika gelombang sudah mencapai ujung senar yang terikat, gelombang akan dipantulkan kembali. Nah, itu dia gelombang yang dinamakan gelombang stasioner. Cobalah untuk mengamati gelombang tersebut saat memetik senar gitar. Setelah mengamati gelombang stasioner yang terjadi pada senar, kini saatnya mengamati gelombang berjalan. Cobalah untuk mengambil batu, lalu lemparkan batu tersebut ke dalam genangan air. Saat batu dilemparkan ke dalam genangan air, maka muncul riak gelombang. Ternyata riak gelombang tersebut merupakan contoh bentuk gelombang berjalan. Loh, memangnya apa sih gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu? Temukan jawabannya di pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, Ya pun. apa kabar teman-teman sekalian? Sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitude selalu besar. Gelombang berjalan memiliki beberapa sifat, yaitu satu, dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan kondisi di mana adanya pergeresan arah rambat gelombang yang dikarenakan medium yang dilalui gelombang tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya pada pensil yang dicelupkan di gelas, maka kita akan melihat pensil tersebut seperti bengkok. Hal ini terjadi karena perbedaan medium perambatan pada gelombang cahaya. 2. Dibelokkan atau difraksi. Difraksi pada gelombang berjalan merupakan proses terjadinya pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu dan akan semakin jelas terlihat saat celah yang dilewati semakin sempit. 3. Dipantulkan atau refleksi. Refleksi adalah pantulan gelombang, merupakan pembalik arah rambat pada gelombang yang disebabkan adanya benturan dengan medium lain yang tak bisa ditembus oleh gelombang. 4. Perubahan bentuk atau dispersi. Dispersi adalah terjadinya perubahan bentuk gelombang saat gelombang melalui media tertentu. 5. Digabungkan interferensi. Interferensi merupakan penguatan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan gelombang yang memiliki fase yang sama. Pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi, cepat rambat, dan amplitude yang sama besar, tetapi rambatnya pada arah yang berlawanan. Secara sederhana, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari gelombang yang identik, namun arah rambatnya berlawanan. Contoh dari gelombang stasioner ialah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, lalu ujungnya yang lain diayunkan. Proses ini akan menimbulkan gelombang datang dan setelah menumbur tiang akan mengalami gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu, dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja.
Pada dasarnya gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu ujung tetap dan ujung terikat. Pembahasan yang gelombang stasioner akan dibahas di bawah. Kemudian, untuk lebih memahami gelombang stasioner, mari kita lihat ilustrasi di samping. Stasioner, ujung terikat. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa ujung dengan ujung yang lain berbentuk simpul. Dengan demikian, gelombang stasioner ini disebut ujung terikat. Selain itu, gelombang stasioner ini memiliki ciri berupa simpul lebih banyak dari jumlah parut. Gelombang stasioner ujung bebas. Dari gambar di bawah, kita dapat melihat bahwa pada salah satu ujung akan berbeda dengan ujung yang lain. Ujung suatu tempat pada parut dan ujung yang lain pada simpul. Pada dasarnya, gelombang stasioner ujung bebas ini memiliki jumlah parut yang sama dengan jumlah simpul. Rumus gelombang stasioner. Berikut penjelasannya. Persamaan gelombang stasioner Y1 sama dengan A sin omega T min Kx. Atau Y2 sama dengan A sin omega T plus Kx. Yaitu di mana Y1 dan Y2 adalah persamaan gelombang. A sama dengan amplitude dan omega kecepatan sudut. T sama dengan waktu, X sama dengan posisi. Jika persamaan gelombang bertanda negatif, maka gelombang berjalan ke kanan. Sedangkan jika bertanda positif, maka gelombang berjalan ke kiri. Rumus gelombang berjalan. Berikut penjelasannya. Rumus gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per periode plus minus X per lambda. Atau Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Di mana Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitude, K atau bilangan gelombang, omega sama dengan frekuensi gelombang, T kecil sama dengan waktu, X sama dengan jarak titik ke sumber. Untuk lebih memahami pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini, ada baiknya kita melakukan latihan soal. Apa perbedaan antara gelombang berjalan dengan gelombang stasioner? A. Terdapat perbedaan gelombang berjalan memiliki frekuensi cepat lambat yang berlawanan dengan gelombang stasioner. B. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang sama pada setiap titik yang dilalui, sedangkan stasioner berubah-ubah dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. C. Persamaan stasioner dan berjalan memiliki satu persamaan. D. Gelombang stasioner terjadi jika dua gelombang memiliki frekuensi amplitude yang sama bertemu dalam arah yang berlawanan, sedangkan gelombang berjalan sebaliknya. E. Gelombang stasioner tidak memiliki periode, sedangkan gelombang berjalan memiliki. Jawabannya adalah B. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang sama pada setiap titik yang dilalui, sedangkan stasioner berubah-ubah dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Pembahasannya seperti yang kita bahas tadi. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang sama pada setiap titik yang dilalui, sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang berubah-ubah dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T min X. X dan Y dalam cm dan T dalam second. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik adalah asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 second adalah diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T min X. X sama dengan 5 cm. T sama dengan 2 second. Penyelesaiannya Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 T-nya masuk menjadi 2 min 5. Diperoleh hasil persamaan yaitu Y sama dengan 0.
Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, menandakan gelombang berada pada titik simpul. Berikut contoh soal gelombang stasioner. Contoh soal gelombang stasioner. Tali yang memiliki panjang 10 meter, salah satu ujungnya terikat pada sebuah pohon yang dan ujungnya lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm serta frekuensi 5 Hz. Jika cepat lambat gelombang pada tali tersebut adalah 5 meter per second, berapa amplitude pada P yang terletak pada jarak 2 meter dari ujung terikat tali tersebut? Penyelesaiannya adalah rumus V sama dengan lambda F kali F. Itu V cepat lambat, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi. Ditemukan adalah lambda atau panjang gelombang sama dengan 1 meter. Lalu masukkan ke persamaannya. Dari persamaan kita dapat mengetahui amplitude yang dihasilkan adalah 0 meter pada jarak 2 meter. Keadaan itu berarti amplitude pada keadaan simpul gelombang yang dihasilkan amplitude di titik P bernilai 0. Kesimpulannya, banyak dari aplikasi gelombang berjalan dan stasioner di kehidupan sehari-hari. Masing-masing gelombang itu dapat dipelajari dengan sama. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Setelah sesi kesimpulan, yaitu sesi diskusi. Untuk mendiskusikan ini, saya persilahkan untuk mengepas video. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.